Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya dari mahasiswa Universitas Suramka. Pertama mohon maaf minta waktunya sebentar untuk wawancara karena ada tugas mengenai motivasi belajar siswa terutama. Jadi mohon maaf Bu, minta waktunya sebentar dan mohon maaf juga mengganggu aktivitas Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Di antaranya yang pertama, apa yang membuat siswa kurang motivasi belajar dalam membaca atau memahami arti kata? Nah, ini menurut pendapat Ibu selaku kepala sekolah ini gimana Bu? Oh iya, baik. Boleh Pak Sutrisno, akan saya jawab langsung. Masalah siswa kurang minat dalam motivasi belajar. Karena satu adalah minat belajar membaca siswa itu emang sangat rendah Pak. Karena apa? Di waktu anak itu suruh belajar, itu ada alasan apa aja. Nah itu, kurangnya minat dalam membaca itu seperti itu Pak. Siswa sekarang itu dituntut untuk belajar aktif itu sangat susah karena sangat berpengaruh sekarang dalam dunia maya. Itu ya Pak ya. Nah, HP itu ya, itu sangat sekali karena di usia dini sekarang pun sudah mengenal itu ya Pak ya. Nah untuk yang kedua itu adalah di dalam perpustakaan yang ada itu jarang dimanfaatkan, padahal di sekolah itu sendiri sudah ada Pak, itu untuk anak. Karena apa ya, itu tadi dari jawaban yang pertama tadi kurang minatnya itu Pak. Padahal sudah ada perpustakaan, sudah ada buku-buku sudah ada. Jadi itu padahal untuk menambah daripada wawasan anak itu sendiri. Nggak pernah ini Bu, diarahkan anak-anak? Itu sudah diarahkan Pak. Bahkan di guru itu sudah diadakan kartu untuk memasuki dalam perpustakaan. Karena kalau semua masuk itu akhirnya malah mainan. Jadi di sini Pak sudah diatur hari Senin dari kelas berapa, misalnya seperti itu Pak. Itu pakai kartu, ada kartu perpus karena akan diatur seperti itu. Biar itu pun ada yang belok-belok begitu Pak. Itu yang termasuk dalam kurang minat dalam pembelajaran, terutama untuk membaca ya. Itu yang kedua Pak. Terus yang ketiga itu mungkin di rumah itu di dalam orang tua kurang memperhatikan juga. Ya, karena mungkin Pak, karena di desa mungkin lah ya udah dipasrahkan sama guru aja, jadi orang tua itu kurang memperhatikan. Mungkin karena terlalu sibuk ya, orang tua kerja mungkin sibuk, seperti itu. kurang memperhatikan. Iya, boleh. Karena apalagi di dalam di sini daerah petani Pak, anak belum berangkat, orang tua sudah berangkat duluan. Nah, ada PR, ada apa, sudah nggak kepantau lagi. Itulah Pak, jadi kendala-kendala itu banyak sekali. Jadi nggak dari siswa aja, jadi orang tua itu sangat berpengaruh di dalam pendidikan anak. Nah terusan itu tadi sudah di atas masalah dunia maya, masalah HP ya Pak ya. Itu emang terlalu banyak main HP, baik yang dari kelas atas maupun dari kelas bawah. Itu sekarang ibu-ibu itu ada wacana untuk pekerjaan ibu aja anaknya rewel, pasti itu akan diam dikasih HP. Itulah Pak kendala daripada pengaruh daripada HP, kurang memperhatikan daripada orang tua itu sendiri juga. Itu ya Pak Sutris ya. Jadi menurut yang kedua Bu, iya. Ini apa yang menyebabkan siswa menghadapi masalah dalam soal operasi itu, terutama pelajaran matematika ini Bu? Iya. Yang jelas kalau matematika itu bisa jadi dikatakan momok di dalam pelajaran matematika itu menyeramkan. Sebenarnya kalau di dalam belajar matematika itu kalau sudah tahu trik dan rumus itu akan mudah. Berhitung dengan jari misalnya Pak. Nah misalnya berhitung dengan jari itu pun di usia dini sudah dimulai. Kenapa anak itu semua takut? Bahkan saya malas ini karena ada
masalah dalam operasi hitung itu ada kendala seperti itu. Nggak ada seperti itu aja. Jadi banyak pelajaran matematika itu tidak disukai kepada anak-anak. Anak kadang lebih takut dua ya sebelum belajar matematika. Nah seperti itu Pak, mungkin Bapak telah juga mengalami hal seperti itu karena dia sudah takut duluan, berarti kita dalam ngasih pelajaran nggak berhasil karena itu anak udah takut duluan. Sebenarnya itu nggak seperti itu kalau sudah tahu trik dan caranya, rumus matematikanya. Ada juga pelajaran matematika itu apa ya Pak ya, keterbatasan di dalam daya berpikir anak. Iya. Masing-masing anak berbeda-beda ya. Betul. Berbeda-beda. Iya. Mungkin Pak Sri sudah mengalami di dalam kelas ada 30 anak atau 25 anak. Yang satu adalah menguasai bahasa. Jangan disalahkan Pak anak itu bodoh. Itu tidak. Sebenarnya ada muncul apa itu kriteria daripada anak itu bakat lah ya Pak. Bakat ya. Bakat masing-masing anak. Dia jago di dalam matematika. Padahal di dalam olahraga itu sangat menonjol. Jadi anak sebenarnya itu kalau kita cermati sebagai guru itu semua itu pintar, gitu ya Pak. Jadi matematika ada yang seperti itu karena itu tadi Pak satu sebagai menjadi momoknya karena ketakutan